calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Serang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Bisan dari SD Negeri Katembangan dan Saya Yayu Lisnawati dari SMP Negeri 26 Kota Serang. dan rekan saya. Saya Supaya dari SMP Negeri 16 Kota Serang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Yayu? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Yayu. Bu Yayu, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Iya Pak. Bagaimana tugas ya? Insya Allah saya sudah siap. Alhamdulillah. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Yayu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin tentunya saya deg-degan, nervous Pak, karena baru pertama kali melakukan coaching dengan alur kita, dan saya takut apabila tidak sesuai dengan alur tersebut. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak. Amin. Untuk selanjutnya Bu, dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang akan dilakukan, yaitu present atau kehadiran temu, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Yayu masih kurang yakini di bagian apa ya? Kalau saya lebih di bagian present sih Pak, karena kita kan harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita kurang aktif juga dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya? Iya Pak, betul. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu ingin dari coaching kali ini? Ya, yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nanti. Baik, semoga coaching kali ini berjalan lancar ya Bu ya. Nah selanjutnya yang saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang dilakukan. Apakah sudah selesai dengan alur cerita atau tentunya untuk bagian presence, apakah nantinya Ibu akan biasa saja atau meningkat dengan sangat baik? Silakan untuk dilanjutkan ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih, dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih. Siang Bu, kenapa nih? Ibu kelihatannya kok gelisah? Selamat siang juga Bu Yayu. Emang kelihatan banget ya Bu, saya lagi gelisah. Iya kelihatan, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua gini. Sebenarnya saya nggak kenapa-napa sih Bu, cuman saya lagi butuh teman curhat nih Bu tentang kondisi murid saya dan pembelajaran ketika di dalam kelas. Oh iya, insya Allah saya siap. Semoga nanti setelah kita diskusi, ngobrol, bisa mencerahkan nanti ya. Nah, Bu, dari pembicaraan kita ini, apa sih sebenarnya Ibu inginkan? Saya ingin mendapatkan ide segar gitu Bu untuk bagaimana caranya menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan anak bisa fokus ke dalam pembelajaran setelah pembelajaran olahraga. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Memang situasinya sekarang ini seperti apa? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah langsung ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya Bu. Kira-kira apa ya Bu yang mempengaruhi hal itu? Mungkin mereka merasa lelah setelah berolahraga atau malah terlalu asik ketika di luar, sehingga timbul kebosanan saat kembali di dalam kelas. Ya. Situasi seperti apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus Bu dan mengikuti pembelajaran dan merasa senang di dalam kelas. Menurut Ibu, apa yang buat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus menciptakan
menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh gitu ya. Kalau boleh diskalain dari 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin saat ini masih di angka 6 sih, Bu. Menurut Ibu apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang sosial emosional, Bu, karena saya sudah mempelajarinya. Mungkin hal tersebut akan bisa membantu saya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu nih, Bu, untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam RPP yang akan saya buat nanti. Oh gitu, ya Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajarannya nanti. Oke, kalau begitu. Lalu sekarang apa rencana Ibu? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di sekolah saya, terutama teknik kesadaran penuh, Bu, mindfulness, untuk mengembalikan fokus murid setelah mengikuti pembelajaran olahraga. Apa strategi untuk itu? Saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat, Bu, untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Lalu kriteria keberhasilan rencana itu bagaimana? Untuk kriteria keberhasilan tentu saya ingin murid saya menjadi fokus lagi, Bu, di dalam pembelajaran dan senang mengikuti pembelajaran saya. Nah, jadi apa yang akan dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif tadi? Saya akan segera mungkin mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat diterapkan di dalam kelas, Bu. Oke, sekarang target untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut kapan Ibu? Targetnya saya 1 minggu deh, Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu ini sudah ada progres, itu bagaimana nih Bu? Nah, nanti kita janjian lagi ya, Bu Yayu, nanti akan saya update di hasilnya. Siap. Ibu siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjadi komitmen Ibu tersebut? Saya rencananya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, di dalam pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali Bu rencana Ibu tadi. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan Iya, sejawat. betul sekali, Bu, berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Bu Yayu, alhamdulillah saya ada pencerahan nih, Bu, dan mendapatkan ide segar untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai mengikuti pembelajaran olahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk materi pembelajaran, saya akan mulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang dalam belajar. Wah, keren sekali Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita hari ini. Iya, Bu, terima kasih sudah menemani saya hari ini dan mendengarkan curhatan saya. Ya Bu, sama-sama dengan senang hati. Kita beri aplaus untuk kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Pak. Bu Yayu dan Bu Esa sudah melakukan praktik coaching dan terlihat cerita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Yayu selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Menurut saya, indikator keberhasilan dari diskusi tadi yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu yang lakukan nanti pada pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian tadi Ibu Yayu sampaikan bahwa
ingin mengembangkan para kompetensi persen atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, jadi kembali setia pada waktu coaching ini dan memberikan pertanyaan yang membuat akan membuat coaching menjadi lebih terbuka, merasa nyaman dan menggali solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dan lebih maksimal. Betul sekali, Pak. Terima kasih Ibu Yayu selaku coach dan Ibu WH selaku coaching atas praktik coaching pada hari ini dan memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Tetap semangat, Bu Yayu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam Bu Yaha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pak Ihsan, untuk hari ini kan akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana? Sudah siap? Insyaallah siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Yayu. Berhubung tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Ihsan. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Bapak lakukan kemarin. Kira-kira gimana perasaan Bapak? Alhamdulillah Bu, waktu praktek coaching kemarin saya masih nervous ya Bu ya. Masih deg-degan karena memang baru awal saya terbiasa dengan saya belum terbiasa dengan teknik alur tirta Bu. Karena harus sesuai kan Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak Ihsan. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Pak Ihsan yang masih kurang di bagian yang mana? Saya di bagian present Bu, karena memang kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Pak Ihsan merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak? Ya betul Bu. Terakhir nih ya Pak, apa yang ingin Bapak inginkan dari coaching hari ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian passion, apakah nantinya akan biasa saja atau malah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Pak Ihsan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu. Insya Allah coaching melalui alur tirta. Di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu. Kira-kira hari ini kita akan bicara tentang apa ya Bu? Jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Bapak. Itu tentang siswa-siswi saya yang pasif dalam pembelajaran. Oh, jadi ada siswa-siswa Ibu yang pasif dalam pembelajaran. Iya Pak. Oke, karena pembicaraan kita ini singkat, nanti di akhir pembicaraan, jadi kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin di akhir pembicaraan ini kita dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, begitu Pak. Oke, jadi Ibu ingin siswa Ibu bisa lebih semangat lagi belajarnya, lebih aktif gitu ya Bu ya. Iya. Sekarang saya ingin mendapatkan informasi dari Ibu.
menurut Ibu ciri-ciri siswa yang aktif itu seperti apa? Kalau menurut saya, siswa yang aktif itu pertama dia menyimak saat guru menjelaskan atau ketika ada temannya yang presentasi, mereka juga menyimaknya. Yang kedua, saat bertanya ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan dan ada juga jawaban dari mereka. Dan yang ketiga, mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Menurut saya itu sih Pak ciri-ciri siswa yang aktif. Nah ya, sekarang saya mau tanya lagi nih Bu, informasi lagi. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan mereka kurang aktif? Baik, kalau menurut saya mereka nggak aktif itu disebabkan pertama mungkin ya Pak, karena saya juga kurang tahu juga, saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung kepada mereka. Yang pertama mungkin mereka tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya. Jadi mereka saat belajar menganggapnya aku nggak ngerti dari awal. Jadi kalau diikutin juga pasti nggak akan ngerti. Kemudian yang kedua, mereka nggak tahu ada masalah pribadi atau apa. Kadang-kadang ada yang melamun atau ada yang ngobrol sendiri dengan temannya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitasnya mereka masing-masing, Pak. Oh begitu. Jadi yang menjadi dasar Ibu adalah itu ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan Ibu. Kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan ke depan? Ya, rencana saya karena mungkin selama ini saya mengajarnya dengan metodenya itu saja dan menyebabkan mereka menjadi pasif dalam belajar, sehingga rencananya saya akan menyusun modul dengan bervariasi menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi mereka tidak bisa menebak, oh akan begini lagi atau begitu lagi. Saya ingin berusaha menyusun modul secara bervariasi, kemudian juga mencari referensi metode pembelajaran yang dapat meningkatkan antusias siswa dalam belajar. Wah, bagus sekali itu Bu. Ibu sudah melakukan rencana yang sudah super hebat. Nah, kira-kira ada tidak Bu yang akan membantu dalam pelaksanaannya? Ya, kalau di sekolah saya ada guru-guru muda Pak. Jadi menurut saya mereka pintar dalam merancang modul pembelajaran dan mereka juga saya lihat cakap dalam teknologi. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan mereka, bertanya bagaimana membuat modul pembelajaran dengan memasukkan teknologi di dalamnya. Kemudian ada juga rekan guru yang suka mengajar dengan metode pembelajaran sambil bermain. Jadi nanti saya juga akan bertanya kepada beliau. Dan nantinya diharapkan saya nanti bisa membuat modul pembelajaran yang memasukkan teknologi dan juga metode bermain di dalamnya. Wah, bagus sekali nih Bu Yayu. Jadi Bu Yayu sudah berusaha untuk berkolaborasi dengan Bu lain. Nah, kira-kira kapan rencana tersebut akan dilaksanakan ya Bu? Ya, saya ingin menyusunnya sesegera mungkin sih Pak, agar bisa diterapkan juga pada tahun ajaran baru ini. Saya rasa sekarang waktu yang sangat tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi yang seperti saya sebutkan tadi. Baiklah, rencana Ibu Yayu tadi sangat luar biasa sekali, sangat bagus. Dan kita sudah memasuki akhir percakapan. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Ya, menurut saya berkat Bapak tadi bertanya, saya jadi menemukan solusi dari permasalahan saya yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya menjadi terpikirkan karena pertanyaan Bapak tadi. Ya, terima kasih juga Bu Yayu sudah berbagi permasalahan yang sudah Ibu hadapi. Selanjutnya, saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang tadi sudah disampaikan. Saya juga berharap bisa berbincang lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan yang terjadi di kelas. Itu saja ya Bu Yayu. Terima kasih Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih juga atas waktunya. Sama-sama Bu Yayu. Oke, kita beri applause dulu untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pak Ihsan dan Bu Yayu sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik.
terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Pak Ihsan lakukan, khususnya kepada Pak Ihsan selaku coach. Menurut Pak Ihsan, apakah indikator keberhasilan dari diskusi yang tadi sudah Bapak lakukan? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana ataupun solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Yayu sendiri lakukan pada pembelajaran selanjutnya ya Pak. Ya. Kemudian dari Pak Ihsan sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Pak Ihsan sudah dapat melakukannya dengan sangat baik. Nah, karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini, dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul Bu. Ya, terima kasih Pak Ihsan selaku coach dan Bu Yayu selaku coach atas praktik coaching hari ini, dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Tetap semangat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eha. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yayu, selamat pagi juga. Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Yayu? Alhamdulillah saya juga sehat. Syukurlah kalau Bu Eha kondisinya juga sehat. Siang ini ada sesi coaching bersama Pak Ihsan ya Bu? Iya, saya berencana nanti siang akan melakukan coaching bersama Pak Ihsan. Baik, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Eha kembangkan nanti. Maka dari itu saya mengamati proses coaching yang akan Ibu Eha laksanakan kepada Pak Ihsan. Apakah Bu Eha sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Saya sudah siap, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Yayu yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching bersama Pak Ihsan nanti. Sebelum Bu Eha melakukan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Eha. Pertama, saya akan jelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu Eha lakukan nanti. Jadi poin-poin yang akan saya amati saat Bu Eha melakukan coaching nanti antara lain apakah Bu Eha melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Eha melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching meliputi membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Eha juga perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini yaitu receive, artinya bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coaching. Kemudian appreciate, yaitu memberikan apresiasi kepada coaching. Kemudian summarize, berarti Bu Eha bisa merangkum pertanyaan, pernyataan maupun permasalahan dari coaching. Dan yang terakhir adalah ask. Berarti Bu Eha bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Apakah sudah jelas tadi penjelasan tentang rubrik penilaiannya? Saya pada saat melaksanakan coaching nanti berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta Bu.
Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching nanti. Jadi saya rasa sudah cukup dengan rubrik yang telah Bu Yayu sampaikan. Baik, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi pada saat melakukan coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu 1 tentang kehadiran penuh, 2 mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu Eha ingin kembangkan, bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya? Untuk spesifik yang ingin saya diobservasi dengan Bu Yayu yaitu bagian mendengarkan aktif Bu, dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Baik, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan Bu daripada berbicara. Saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi, dan yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Pak Ihsan dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baiklah, mungkin kegiatan praobservasi kita kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih Bu Eha sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin dikembangkan dan ingin dicapai, lalu ingin diobservasi oleh saya. Selanjutnya Bu Eha silakan untuk melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Ihsan. Nanti setelah selesai kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang telah dilakukan. Sampai ketemu lagi nanti ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yayu. Sama-sama. Ibu, bagaimana kabarnya Bu Eha? Waalaikumsalam Pak Ihsan. Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih kabar Pak Ihsan hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ada apa nih Pak Ihsan? Sudah lama nih kita nggak ketemu. Hari ini Bapak telepon saya. Kayaknya ada yang mau diobrolin ya. Iya nih Bu nih. Mudah-mudahan Ibu lagi gak sibuk ya. Alhamdulillah Pak, hari ini saya lagi nyantai-nyantai aja nih Pak Ihsan. Memang ada apa sih Pak? Ini Bu, maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya. Saya mau ngobrol sebentar, mungkin sekitar 20 menit ya Bu ya. Bisa kan ya Bu? Wah, bisa aja sih Pak Ihsan nih. Boleh banget Pak. Memang apa tujuan dari obrolan kita hari ini Pak? Tujuan obrolan kali ini adalah ingin mendapatkan ide atau solusi serta saran dan masukan mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, Pak Ihsan ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan diciptakan nanti nih. Coba saya ingin tahu masalahnya apa dulu nih Pak. Begini Bu, saya sedang bingung. Saya punya permasalahan yang sebenarnya permasalahan ini sering saya temui di kelas. Bagaimana ya cara menumbuhkan motivasi belajar peserta didik sekolah? Saya mengamati motivasi anak masih rendah Bu. Bahkan ada beberapa anak yang sampai putus sekolah. Oke, Pak Ihsan sedang merasa bingung cara menumbuhkan motivasi belajar anak ya? Iya Bu, betul. Baik, selama ini Pak Ihsan tahu dari mana jika anak di kelas Bapak itu motivasi belajarnya rendah? Selama ini saya mengamati setiap tahun ajaran baru di kelas yang saya pegang ada saja anak yang harus belajar. Kadang dalam 1 bulan ada anak yang sekolah hanya 1-2 hari. Oh begitu. Lalu saya ingin tahu nih ya Pak, strategi apa yang sudah Bapak lakukan setelah mengamati masalah itu? Ini Bu, yang saya coba lakukan adalah melakukan pendekatan persuasif terhadap anak tersebut yang motivasinya masih rendah. Tetapi kurun waktu berjalan tidak terlihat perubahan yang signifikan. Oke, jadi Pak Ihsan sudah melakukan pendekatan persuasi tapi belum terlihat hasil yang diharapkan. Wah, sebenarnya langkah itu sudah bagus ya Pak, karena pendekatan persuasif dapat meningkatkan rasa nyaman belajar anak maupun di sekolah ataupun di rumahnya. Selain langkah pendekatan persuasif, kira-kira ada strategi lagi nggak yang sudah dilakukan oleh Pak Ihsan? Ini Bu, strategi yang saya lakukan lagi adalah melakukan home visit Bu ya. Saya sudah melakukan home visit berkali-kali dengan harapan setelah saya langsung ke rumahnya, anak bisa mengetahui masalah yang sebenarnya di lingkungan keluarganya. Tetapi belum menemukan solusi yang baik untuk mengatasi masalah tersebut Bu. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu, memang motivasi belajar anak
yang seperti apa yang Pak Ihsan harapkan? Saya sih inginnya motivasi anak itu melekat pada dirinya, sehingga anak belajar di sekolah dengan semangat dan tidak ada lagi anak yang sering bolos bahkan sampai putus sekolah. Oke Pak Ihsan, kira-kira menurut Pak Ihsan ya, ada tidak hubungannya antara permasalahan anak di rumah dengan di sekolah? Ada Bu. Menurut Pak Ihsan, strategi yang mana yang paling berhasil untuk mencapai kepuasan sesuai dengan yang Pak Ihsan harapkan? Menurut saya, selain pendekatan persuasif dan potong fisik, hasilnya belum terlihat dampaknya. Iya, menurut Pak Ihsan rencana atau strategi apalagi nih yang akan Pak Ihsan gunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Apa Pak Ihsan bisa mendapatkan solusi sesuai yang diharapkan? Rencana saya sih, selain dia sudah lakukan pendekatan persuasif, fisik, saya juga akan melakukan restitusi terhadap anak tersebut. Jika masih belum maksimal, saya akan coba sharing dengan kepala sekolah dan guru lama waktu anak itu di kelas 4. Wah, menurut saya itu ide sangat bagus ya Pak Ihsan. Kira-kira ada tidak rekan guru yang bisa diajak sharing oleh Pak Ihsan dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Ada Bu, namanya Ibu Anita. Beliau sesama guru kelas 5 yang biasa saya ajak sharing. Kebetulan beliau sebelumnya pernah menjadi wali kelas anak tersebut di kelas 2 dan kelas 3. Oke, bagus itu Pak Ihsan. Kira-kira kapan nih Pak Ihsan akan memulai melaksanakannya? Insya Allah kita akan mulai tahun ajaran ini Bu. Kebetulan saya dan Bu Anita adalah satu level di kelas 5. Wah, mantap sekali nih Pak Ihsan. Berarti upaya Pak Ihsan sudah sangat baik. Saya akan tunggu kabar baik dan hasil rencana aksi dari Pak Ihsan ya. Dan jangan lupa untuk terus dicatat perkembangannya agar hasil dari upaya yang Pak Ihsan lakukan bisa dilihat dan dibagi kepada rekan guru yang lainnya. Baik Bu, terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk sharing terhadap masalah yang saya alami. Saya benar-benar mendapatkan pencerahan setelah saya ngobrol dengan Ibu. Alhamdulillah jika Pak Ihsan sudah mendapatkan pencerahan dan menemukan solusi setelah kita sharing-sharing ini. Saya juga banyak mendapatkan hal-hal baik dari obrolan hari ini. Itulah pentingnya kita sharing kepada rekan agar kita bisa menemukan solusi yang kita harapkan. Semangat terus Pak Ihsan. Siap Bu, semangat. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ihsan. Saya Bu Eha, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaannya selama melakukan coaching tadi Bu? Terima kasih Bu Yayu. Setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci sehingga semua permasalahan yang sedang dihadapi Koci bisa tersampaikan pada saat coaching tadi Bu. Ya, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching Bu, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator perkembangan yang Ibu harapkan. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dengan mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat observasi mengenai fokus kompetensi yang ingin diobservasi oleh saya. Menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan dan sudah mampu mencapai harapan yang diinginkan.
pegang. Terima kasih Bu Yayu atas umpan balik yang disampaikan. Sama-sama Bu. Nah, Bu, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Eha kembangkan berikutnya? Ya, baik Bu Yayu, jadi untuk kedepannya saya nanti berencana nih akan terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti saat melakukan coaching lagi saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan coach bisa menyampaikan apapun yang menjadi permasalahannya. Baiklah Bu Eha, semoga kompetensi tersebut kedepannya dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Ibu, dan semoga juga bisa mencapai kompetensi yang diharapkan tersebut dengan cara memperbanyak praktik coaching. Kira-kira ada hal lain nggak Bu yang ingin disampaikan lagi? Kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Bu Yayu. Kalau begitu, sampai ketemu lagi ya Bu Eha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yayu. Sama-sama Bu Eha. Demikian praktek coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan